Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'da tahiyah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah dan rahmat hidayahnya kita bisa sore yang cerah ini. Kebetulan di daerah saya habis hujan gerimis. Alhamdulillah masih sama-sama diberi nikmat oleh Allah, mudah-mudahan jadi berkah maslahat. Selanjutnya karena sudah menunjukkan pukul 16.34, mari kita untuk mulai diskusi kita pada sore hari ini dengan dibuka membaca sama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sebelum kita mulai perkuliahan, saya ingin istiqomah mendoakan guru kita Profesor Dr. Aziz Fakhruroji yang telah mendahului kita semua. Mudah-mudahan beliau diterima amal ibadahnya oleh Allah. Mudah-mudahan dihapus segala dosa kesalahannya dan juga husnul khotimah. Selanjutnya mari kita hadiah Fatihah. Wa likulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nahusu khususan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya materi perkuliahan kami persilahkan kepada pemakalah untuk menyampaikan makalahnya. Setelah itu tanya jawab 3 orang penanya, yang 1 laki, yang 2 perempuan. Nanti season kedua yang 2 laki, 1 perempuan. Kalau masih ada waktu. Untuk itu saya serahkan kepada pemakalah sepenuhnya untuk membacakan dan menyampaikan makalah pada sore hari ini. Ya, silakan pemakalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membawakan makalah kami yang berjudul munculnya aliran dalam Islam. Baik. Oke. Yang pertama, sejarah munculnya aliran dalam Islam. Awal kemunculan aliran dalam Islam terjadi pada saat Khalifah Islamiyah mengalami sukses kepemimpinan dari Utsman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Ali merupakan era kekacauan dan awal perpecahan di kalangan umat Islam. Namun, bibit-bibit perpecahan itu mulai muncul pada akhir kekuasaan Utsman. Di masa pemerintahan Khalifah keempat ini, perang secara fisik beberapa kali terjadi antara pasukan Ali bin Abi Thalib melawan para penentangnya. Peristiwa-peristiwa ini telah menyebabkan terkoyaknya persatuan dan kesatuan umat. Sejarah mencatat paling tidak 2 perang besar pada masa ini, yaitu Perang Jamal yang terjadi di antara Ali dan Aisyah, yang dibantu Zubair bin Awam dan Tolhah bin Ubaidillah, serta Perang Siffin yang berlangsung antara pasukan Ali melawan tentara Muawiyah bin Abu Sufyan. Faktor menyulut Perang Jamal ini disebabkan oleh Ali yang tidak mau menghukum para pembunuh Utsman. Ali sebenarnya ingin sekali menghindari perang dan menyelesaikan perkara itu secara damai. Namun, ajakan tersebut ditolak oleh Aisyah, Zubair, dan Tolhah. Zubair dan Tolhah terbunuh ketika hendak melarikan diri, sedangkan Aisyah ditawan dan dikirim kembali ke Madinah. Bersamaan dengan itu, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Ali semasa memerintah juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus, Muawiyah bin Abu Sufyan, yang didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi di masa pemerintahan Khalifah Utsman yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaan. Perselisihan yang terjadi di antara Ali dan para penentangnya pun menimbulkan aliran-aliran keagamaan dalam Islam, seperti Syiah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah,
Ahlus Sunnah wal Jamaah, Jabariyah, dan Qadariyah. Aliran ini pada awalnya muncul sebagai akibat percaturan politik yang terjadi, yaitu mengenai perbedaan pandangan dalam masalah kepemimpinan dan kekuasaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, perselisihan yang muncul mengubah sifat-sifat yang berorientasi pada politik menjadi persoalan keimanan. Selanjutnya, kemunculan aliran teologi. Teologi adalah ilmu yang membahas tentang tauhid, sedangkan tauhid sama dengan akidah itu sendiri. Ilmu ini tumbuh di dalam Islam, sebagaimana agama-agama yang lain sebelumnya, karena beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhannya. Kemudian berkembang dari waktu ke waktu dalam sejarah Islam. Ilmu ini tidak tumbuh langsung menjadi sempurna, melainkan keadaannya seperti keadaan ilmu-ilmu Islam yang lain, yang pada mulanya terbatas ruang lingkup pembahasannya, kemudian meluas dan berkembang sedikit demi sedikit. Dalam hal ini, ia mengikuti hukum pertumbuhan dan perkembangan dan terpengaruh oleh beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya sehingga menjadi sempurna seperti apa yang diketahui dewasa ini. Selanjutnya, yaitu sebab terjadi munculnya aliran dalam Islam. Dalam sejarah pemikiran awal Islam, faktor politik begitu dominan, terutama setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemunculan dan perjalanan aliran Khawarij, Murji'ah, dan Syiah adalah berawal dari pertikaian masalah imamah. Ketiga aliran ini secara metodologis maupun substantif masih mewarnai pemikiran Muslim sekarang. Berkaitan dengan ini, Dr. Muhammad Al-Bafi menyebutkan adanya 3 faktor yang menjadi penyebab munculnya perbedaan pemahaman atau aliran-aliran. Yang pertama, adanya pergolakan politik dalam negeri. Yang kedua, mengalirnya pemikiran non-Muslim. Dan yang ketiga, akibat proses perubahan kultural dan politik. Sebagai sebuah realitas historis, sosiologis, dan kultural, maka Islam harus teraktualisasi dalam kehidupan nyata. Tetapi aktualisasi pesan-pesan Islam bisa terjadi hanya apabila Al-Quran telah ditafsirkan dan diperjelas, tidak saja dengan menggunakan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, melainkan juga dengan ijtihad para ulama yang sering dipengaruhi oleh konteks sosio-historis dan kultural tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Reza. Halo? Kedengeran nggak? Iya, Kak, kedengeran. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pemikiran Qadariyah. Qadariyah mula-mula timbul sekitar tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi, dipimpin oleh Ma'had Al-Juhni, Al-Bisri, dan Ja'ad bin Dirham pada masa pemerintah Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kemudian menurut Ahmad Amin, ada ahli teologi yang mengatakan bahwa Qadariyah pertama kali muncul oleh Ma'bad Al-Juhaini dan Galin Ad-Dimaski. Ma'bad adalah seorang tabi'i yang dapat dipercaya dan pernah berguru pada Hasan al-Basri. Adapun Gailan adalah seorang orator berasal dari Damaskus dan ayahnya menjadi Maula Utsman bin Affan. Jika ditinjau dari segi politik, latar belakang timbulnya Qadariyah ini sebagai isyarat menentang kebijaksanaan politik Bani Umayyah yang dianggap kejam apabila paham Jabariyah menganggap bahwa Khalifah bin Umayyah membunuh orang. Hal ini karena sudah ditakdirkan oleh Allah, maka paham Qadariyah mau membatasi qadar tersebut. Pemikiran Qadariyah ini menurut Harun Nasution menjelaskan bahwa pendapat Galin tentang ajaran Qadariyah itu manusia berkuasa atas perbuatannya. Maksudnya manusia sendiri yang melakukan atau manusia sendiri yang melakukan perbuatan baik atas kehendak dan kekuasaannya sendiri. Jadi mereka
percaya bahwa seluruh tindakan itu diri sendiri atau manusia sendiri itu yang menentukan. Kemudian yang selanjutnya, Salsa bisa digeser slide-nya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemikiran Jabariyah. Dari pemikiran, aliran Jabariyah itu, Jabariyah sendiri berasal dari kata jabaro yang artinya memaksa. Orang-orang Jabariyah menganggap bahwa semua perbuatan manusia adalah terpaksa. Mereka meyakini bahwa semua ketetapan itu sudah ditetapkan oleh Allah dan manusia tidak memiliki kekuatan atau kehendak atas perbuatan itu. Jadi aliran Jabariyah ini kebalikannya dari aliran Qadariyah, di mana kalau Qadariyah itu mereka menganggap bahwa diri sendiri itu yang berkuasa atas takdir, sedangkan aliran Jabariyah itu menganggap bahwa manusia itu tidak berkuasa selain Allah. Kemudian mereka, para tokoh Jabariyah ini meyakini bahwa manusia tidak punya kekuasaan apapun atas kehendak dan nasibnya. Segala tindakan-tindakannya, mulai dari lahir, bekerja, jodohnya, hingga ajalnya, ditentukan oleh Allah. Aliran ini lahir di Khurasan, Persia, dan tokohnya itu bernama Jaham bin Sofwan. Sebelumnya bahwa aliran ini dicetuskan oleh Jahad bin Dirham yang kemudian diteruskan oleh Jaham bin Sofwan. Dari pemikiran tokoh-tokoh itu, aliran Jabariyah terbagi menjadi dua paham lagi. Pertama, Jabariyah ekstern yang dipelopori Jahad bin Dirham dan Jaham bin Sofwan. Sementara yang kedua adalah Jabariyah moderat yang dipengaruhi oleh An-Najjar dan Ad-Dirar. Pemikiran para tokoh itu adalah sebagai berikut, sebagaimana dikutip dari buku Studi Ilmu Kalam yang ditulis oleh Didin Komarudin. Yang pertama yaitu Ja'ad bin Dirham dan Jaham bin Sofwan. Ja'ad bin Dirham, yaitu bahwa Ja'ad bin Dirham ini adalah pencetus awal aliran Jabariyah. Menurutnya, manusia adalah makhluk yang tidak memiliki kehendak apapun. Allah yang mengendalikan perbuatan manusia. Sedangkan yang kedua adalah An-Najjar dan Ad-Dirar, Husain bin Muhammad An-Najjar dan Dirar bin Amr. Beliau mengatakan bahwa menurut pendapatnya bahwa segala tindakan itu atas kehendak Allah, namun mereka meyakini bahwa ada peran manusia, maksudnya di dalamnya, bahwa manusia itu walaupun ditentukan Allah, tapi manusia memiliki peran untuk menentukan perbuatan baik atau buruknya tersebut. Dan mereka An-Najjar ini tuh menganggap neraka atau surga itu tidak kekal. Menurut mereka yang kekal hanyalah Allah. Semuanya menurut mereka meyakini bahwa tidak ada yang kekal kecuali Allah. Bahkan mereka menganggap kehidupan selanjutnya atau surga dan neraka itu hanya sementara. Jadi yang kekal itu hanya Allah, seperti itu. Selanjutnya. Saudara Salsa, mohon maaf, screen Zoom-nya. Share screen-nya. Ya, jadi kesimpulannya tadi belum lagi. Kesimpulannya bahwa pemikiran Qadariyah ini mereka menganggap manusialah yang
mampu atau tindakan manusia itu mereka yang menentukan, baik atau buruk tuh mereka yang menentukan, udah ditakdirkan, mereka tuh penentunya. Sedangkan aliran Jabariyah itu bahwa Allah tuh yang sudah mentakdirkan atau sudah mempunyai rencana baik atau buruknya itu Allah. Jadi misalkan kita berbuat buruk, itu seolah-olah berarti itu udah ketentuan Allah, seperti itu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan dikritisi ya hal-hal yang berkaitan dengan munculnya aliran-aliran dalam Islam. Kan yang berkaitan satu laki-laki, dua perempuan. Tolong dicatat atau di chat ya. Mari silakan teman-teman. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Diberi kesempatan untuk 2 wanita dan 1 laki-laki. Boleh silakan diutarakan. Saudara Ahmad Sofyan. Boleh. Ayo mari, gimana teman-teman? Tadi seputar aliran-aliran Qadariyah, Jabariyah ya yang disampaikan, kemudian sebab awal mulanya yaitu wafatnya, dibunuhnya Khalifah Utsman. Kemudian tadi ada beberapa peperangan juga yang disampaikan. Oke, baik. Mungkin sharing ya Salsabila dan Reza. Pertanyaan dari yang laki-laki 1, saya wakili. Tadi kan disampaikan tentang pemahaman Jabariyah. Ya, Jabariyah, Qadariyah, mereka ini kan sama-sama muslim ya. Hakikatnya sama-sama muslim kan. Kayak kita muslim juga. Sumber utamanya dalam berkehidupan pastinya juga Al-Quran dan hadis, ya kan? Seperti halnya kita juga. Nah, yang mau saya tanyakan kan tadi disampaikan bahwasanya Jabariyah menganggap bahwasanya segala sesuatunya telah ditetapkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Sedangkan kita makhluk hanya sebagai apa ya bahasanya? Wayang lah atau boneka yang diperankan gitu. Nah, yang mau saya tanyakan kan tadi mereka muslim juga, sumber mereka sama di dalam Al-Qur'an. Sedangkan di dalam Al-Qur'an jelas ya, salah satunya yang saya kutip yaitu di surah Ar-Ra'd ayat 11 ya, yang Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum tersebut yang mau mengubah dirinya, ya kan? Atau kita lebih ringkas, Allah tidak akan mengubah seseorang kecuali orang itu sendiri yang melakukannya, yang mengubahnya gitu. Ya. Nah, sedangkan itu jelas secara tekstual, secara teks, ya tanpa penafsiran lebih lanjut gitu ya. Itu bisa difahami oleh semua orang yang diberikan akal, logika, pikiran lah. Mereka pasti paham gitu. Apalagi sama muslim gitu. Tapi kenapa sih kok mereka bisa tetap kekeh dengan pemahamannya, tetap kokoh dengan pemahamannya bahwasanya Jabariyah, maksudnya mereka menganggap bahwasanya semuanya itu kehendak Allah, kehendak Tuhan. Nah, itu mungkin apa sih yang mendasari mereka, mendasari pimpinannya, terus para pengikutnya, sehingga mereka itu menetapkan dengan prinsip yang demikian. Ya, sedangkan di surah Ar-Ra'd jelas di ayat 11 dengan pemaknaan atau penerjemahan yang demikian. Seperti itu, Salsabila, Syarani. Mungkin ditangkap ya poinnya. Ya, lanjut. Bagus. Pertanyaannya bagus, kritis. Silakan yang lain. Perempuan dulu. Kalau perempuan belum ada, ya saya kasih kesempatan buat kaum Adam. Silakan.
Kalau kaum hawa nggak ada, belum ada juga, dipersilakan kaum Adam nih. Yang Satu buka orang. ya silakan Fitriani, ada Siti Rahayu, Muhammad Sofyan, Reza, maaf ada Reza, Reza Pemakala ya. Boleh silakan diutarakan. Atau mungkin dialihkan ke Ikhwan juga Ustaz. Ya Khawatir boleh, boleh. yang laki. Boleh, Oke. silakan yang laki. Jadi dua pertanyaan ini diganti secara umum ya. Jadi boleh wanita, boleh pria. Boleh ikhwan atau akhwat, silakan. Boleh disampaikan. Saya mau bertanya. Ya, syukran Putri Novianti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Novianti 311945. Pertanyaan saya adalah, kedengeran nggak? Jelas, jelas. Cakep. Ya, setelah Kamis yang kemarin Putri nanya juga ya. Pertanyaan Putri juga. Iya, Ustaz. Oke, Gini, itu kan tadi munculnya aliran-aliran lain dalam Islam ya. Yang ingin saya tanyakan adalah sikap atau akhlak kita sebagai muslim dan muslimah gitu. Sikap apa yang harus kita ambil ketika berhadapan dengan saudara kita sesama muslim yang berbeda aliran atau berbeda mazhab dengan kita. Seperti contohnya sholat subuh ada yang kunut, ada yang enggak, dan lain sebagainya gitu. Terima kasih. Satu lagi, silakan laki atau perempuan dah. Ayo mari dilelang. Satu lagi pertanyaan. Boleh disampaikan. Mungkin saudara Ahmad Sofyan sepertinya nih mau nanya Ahmad Sofyan. Saudara Tula ini gimana? Izin mau bertanya. Silakan saudara Adi Nur Rahman diutarakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Adi Nur Rahman mau bertanya nih masalah isu-isu keagamaan. Nah, di sini bagaimana kita menyikapi ketika ada sebuah aliran yang menyatakan dia sebuah aliran yang paling benar. Terima kasih. Oke, kalau begitu silakan jawab dulu pertanyaan dari Salman, dari Putri Novia, dan dari Adi. Oleh pemakala dulu ya. Silakan untuk menjawabnya pemakala. Yang pertama tentang pertanyaan dari Salman menyikapi kaum Jabariyah terhadap ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan yang sifatnya furu'iyah seperti kunut, ada yang kunut, ada yang tidak. Yang terakhir, Adi, bagaimana sikap kita terhadap orang yang menganggap bahwa aliran dirinya yang paling benar. Itu pertanyaan tiga orang itu. Kalau kita simpulkan seperti itu. Silakan Salsa atau Reza mau menjawab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan Adi dulu boleh. Saya ingin coba sedikit mungkin menjawab pertanyaan dari Salman, Ustadz. Ya.
bahwa dalil atau apa ya, kaum Jabariyah ini mereka kayak berpatokan itu, berpatokan atau yang menjadi landas mereka itu, mereka percaya bahwa Al-Quran di Nabi Muhammad diantaranya yaitu bahwa menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali dikehendaki Allah. Oh, mohon maaf. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Insan ayat 30 bahwa yang berbunyi, dan kamu tidak menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Kemudian pada surat Al-An'am ayat 111 juga kaum Jabariyah ini menjadikannya sebagai firman mereka yang berbunyi, mereka sebenarnya tidak percaya sekiranya Allah tidak menghendaki. Kemudian aliran Jabariyah itu juga bahwa aliran ini juga mendapat dukungan dari Daulah Umayyah pada saat itu, sehingga orang-orang pada saat itu percaya dan mengikutinya karena mereka paham mereka katakan itu sudah ada dasarnya gitu, udah ada dalilnya. Mereka karena orang-orang percaya itu gimana? Karena mereka mendapat dukungan di Daulah Umayyah pada saat itu, sehingga orang-orang pun percaya akan aliran Jabariyah. Kemudian tentang pemikiran Qadariyah, itu dulunya pertama kali muncul paham Qadariyah berasal dari orang Irak yang semula beragama Kristen, kemudian masuk Islam dan kembali lagi ke agama Kristen. Dari sinilah orang Bat atau Galiyadi mengambil paham Qadariyah ini. Seperti itu, mungkin bisa nanti saya tambahkan lagi, Saudara Ahmad. Ya baik, makasih Reza Afifatul Jannah. Namun sedikit menindaklanjuti ya. Jadi kan berarti sumber dari orang-orang Jabariyah dengan patokan, dengan dalil di surah Al-Insan ayat 30 ya kan. Tapi kalau menurut saya kan betul tadi yang dan kamu tidak menghendaki atas apa-apa yang Allah sudah tetapkan kan gitu. Berarti kan memang kita wayang gitu, boneka yang diperankan aja. Nah, berarti kalau dari pemahaman Jabariyah ini mereka berpatokan atau berdalil dengan surah Al-Insan itu, berarti mereka menyampingkan surah Ar-Ra'd itu dong. Ya, harusnya kan dua-duanya sumbernya dari Al-Quran, di surah Ar-Ra'd dan surah Al-Insan. Ar-Ra'd kita mengubah dengan apa yang kita lakukan, itu yang mengubah keadaan kita gitu. Nah itu bagaimana? Kan berarti kalau seperti itu kan mereka mengingkari ayat Al-Quran yang lain kan, berarti yaitu di surah Ar-Ra'd-nya mengingkari, kemudian mereka lebih menonjolkan di surat Al-Insan-nya yang tadi disampaikan. Itu seperti apa? Nah, bukankah keduanya sumbernya dari Al-Quran, kemudian keduanya harus menjadi patokan, mungkin timing-timingnya aja yang, oh ini nih timing seperti ini, berarti kita ada kemampuan untuk berkehendak sebagaimana di surah Ar-Ra'd. Oh di timing seperti ini, keadaan seperti ini, mungkin di surat Al-Insan kita nggak mampu untuk mengendalikan itu, semata-mata Allah yang mengendalikan. Itu bagaimana mungkin? Kan ketika mengingkari berarti sama aja dia telah tidak percaya kan dengan Al-Quran gitu, kalau menurut saya gitu. Makanya kan zalikal kitabul la raiba fih, harusnya tidak ada keraguan di dalamnya. Kita harus mengimani juga kan ke kitab-kitab Allah secara komprehensif, secara menyeluruh. Gimana tuh menurut Reza atau pemakalah atau teman-teman yang lain? Mungkin Salsa bisa menambahkan.
Saya mau coba jawab pertanyaannya dari Rina Fianti. Kalau ada yang salah mau dikoreksi atau ditambahkan ya. Tadi kan pertanyaannya sikap apa yang harus dilakukan ketika kita melihat banyak aliran dalam agama Islam gitu. Maaf, selesaikan dulu satu dulu ya. Oh, Pertanyaan ya, Salman dulu. Jangan dulu pindah sebelum Siap. selesai dulu. Kecuali udah nyerah, baru. Kita saling melengkapi aja ya, nggak ada menjatuhkan satu dan lain gitu. Kita sama-sama cari solusi buat nambah pemahaman kita sama-sama. Mungkin dari teman-teman juga mau diutarakan, silahkan. Boleh. Udah selesai kuliahnya. Apa ya? Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan atau sharing atas pertanyaan Salman. Bagaimana teman-teman? Atau mungkin kita cukupkan aja ya untuk pertanyaan pertama. Nanti bisa ditambahkan oleh dosen pengampu atau mungkin nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Gimana pemateri, pemakalah? Iya, boleh. Oke ya. Oke, siap. Ya, Kita ini dulu, Sat. Kita pending dulu, Sat. Mungkin nanti penjabarannya dari Antum untuk jawaban pertanyaan tadi. Ya, nanti saya sekalian ya. Oke, baik. Silakan dulu. Ya. Oke, silakan Salsabila. Saya lebih senang Salsabila. kalian bebas berpikir dulu. Ya. Oke, tadi pertanyaannya Putri Novianti, bagaimana sikap kita menghadapi banyaknya aliran dalam Islam? Ya, kalau menurut saya tetap menghargai dengan apa yang telah mereka lakukan gitu ya, selama mereka masih berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah, seperti itu. Mungkin teman-teman lain ada yang mau menambahkan atau mengoreksi? Sharing ya. Mungkin Ya, pertanyaan Putri Novianti tadi kan tentang aliran dan mazhab. Ya. Mungkin pertama kita pahami dulu, mungkin kalau aliran kan bervariatif macam-macam. Selama tadi tidak kontra dengan sumber Al-Quran dan hadis, mungkin itu masih oke gitu. Nah, adapun kalau memang sekiranya sudah kebablasan, salah dalam pemahamannya seperti mungkin ya Qadariyah, Jabariyah. Nah, di sini tentu sikap kita pada saat ini sepertinya kita meluruskan. Ya, kemudian juga memahamkan. Memahamkan itu tentu dari mereka yang profesional di bidangnya seperti MUI ya, oleh para ulamanya dan cendekiawan setempat. Nah, itu kalau mungkin kalau aliran-aliran yang memang, apalagi aliran yang memang sudah keluar dari konteks Al-Quran dan hadis. Nah, jadi intinya sebagai muslim malah jangan sampai kita memarahi atau malah menghina, mencaci, karena yang kita ketahui sebagaimana Muhammad Abduh, tokoh pembaharuan Mesir,
beliau mengatakan al-Islamul mahjubum bil muslimin. Keagungan Islam, ya kemudian ketinggian Islam, kemuliaan Islam itu tertutup dengan orang-orang muslim itu sendiri. Maksudnya sikap kita nih seharusnya mencerminkan dengan mengayomi, tapi terkadang malah marah-marah gitu dengan adanya aliran tersebut. Nah, itu mungkin meluruskan ya. Adapun kalau mazhab jelas keduanya kan mereka semua ini baik dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Hanafi maupun Hambali, semua kan pondasinya dari Al-Quran dan hadis. Kemudian ijtihadnya mungkin berbeda dari segi istihsannya, mungkin dari segi ada yang tidak berlandasan dengan istihsan, kemudian ada apa dan lain sebagainya cabang-cabangnya. Kalau itu masih tentu kita masih dalam satu kesatuan gitu. Intinya yang pernah saya dapat itu kalau seputar dengan mazhab itu kata-katanya seperti ini. Berbeda itu fitrah. Ya, berbeda itu fitrah, bersatu itu perintah. Gitu. Itu kata-kata yang saya terima dari salah satu tokoh. Ya, berbeda itu fitrah, bersatu itu perintah. Ya, demikian dalam bermazhab. Syukron. Terima kasih, selamat tambahannya. Ya, saya mau nambahkan, cuman yang saya tambahkan sudah ditambahkan Salman. Jadi sekian, terima kasih. Syukron Bang Adi, ditambahkan, jelas. Mungkin jawaban Salman tadi juga sedikit itu ya, menjawab pertanyaan tadi. Bagaimana Tapi kayaknya menyikapi nggak boleh double jawaban. Satu pertanyaan, satu jawaban. Nggak boleh dirapel kayaknya. ya, baik-baik. Coba pindah yang pertanyaan ketiga dari Adi. Silakan pemakalah boleh disampaikan untuk pertanyaan ketiga makalah pemateri, boleh. Tentang menyikapi ya Bang Adi ya? Menyikapi aliran yang merasa paling benar gitu. Kalau nggak salah gitu. Ya kan lagi viral nih sekarang nih. Banyak ada aliran, wah yang kayak begini tuh salah. Yang benar tuh kayak gini. Padahal ulama lo aja nggak ngerjain, betul lo salah. Nah, bahasa seperti itulah kurang lebih. Nah, kita menyikapi hal tersebut tuh bagaimana gitu loh. Sedangkan kita nanti sebagai guru harus pandai menjelaskan dan menyikapi hal tersebut. Karena kan kita guru agama Islam. Sekian. Sebenarnya udah terjawab dari penuturan dari Salman tadi ya. Ya menyikapinya dengan bijak aja kayaknya Bang Adi. Karena untuk mensikapi hal-hal yang berbeda ya lebih baik sih yang pertama itu didiamkan sebenarnya. Karena kalau ditanggapi malah akan makin melebar pertama itu. Yang kedua kita misalnya sebenarnya ya dengan kebijaksanaan tadi, kedewasaan, sebenarnya kita punya banyak kita bisa menumbuhkan satu semacam pemahaman dalam diri kita dalam menyikapi perbedaan. Misalnya begini, yang umum kan misalnya di kita kan ributnya masalah misalnya kunut gitu. Ada yang bilang itu bid'ah, ada yang bilang itu sunnah gitu. Sebenarnya kita bisa buat satu pemahaman di diri kita misalnya, alhamdulillah ada yang berpahaman bahwa kunut itu bid'ah. Dengan begitu kunut itu nggak akan pernah menjadi wajib nantinya gitu. Dan ada juga dan itu juga bagus juga orang yang mengatakan itu sunnah. Dengan begitu tradisi-tradisi Rasulullah nggak akan pernah hilang dari muka bumi gitu. Kita bisa mensikapinya seperti itu gitu.
dan di dalam hal-hal yang lain. Dan dengan perbedaan-perbedaan yang ada, ya kita bisa mensikapi, ya untung misalnya ada aliran ini, sebagaimana hal itu kan sesuatu yang tidak bisa dicegah ya, sebagaimana Rasulullah sendiri sudah mengatakan bahwa sataftariku ummati ala salasin wa sab'in, ya kulluhum firqatan finnari wa illa wahid, kan gitu. Kan itu juga sering digunakan tuh oleh orang-orang tertentu, bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Seluruhnya masuk neraka kecuali satu, kan gitu. Tapi satu yang sering kali dilupakan, bahwa Rasulullah mengatakan bahwa di awalnya itu dengan mengatakan sataftariku ummati. Jadi umatku, kata Rasulullah juga udah dikatakan umatku. Walaupun nanti terpecah menjadi 73, yang satunya masuk neraka, tapi harus kita sadari bahwa yang terpecah itu adalah umatku. Berarti ya kita harus benar-benar merasa bahwa ya walaupun terpecah, ya kita masih sama-sama umatnya Rasulullah gitu. Jadi kita bisa sikapi kedewasaannya yang menurut saya ya apa yang dituturkan oleh Salman itu sudah cukup mengena sebenarnya. Itu, terima kasih. Saya singgung, saya ada agak kurang sependapat nih. Masalah tadi sepertinya kan menatakan untuk mendiamkan gitu kan, mendiamkan saja gitu. Sedangkan kalau kita mengikut dari sabda Nabi yang memerintahkan kita ketika kita untuk mencegah amar ma'ruf nahi mungkar, yang pertama dengan dibilangin tangan, baru pakai hati. Di sini nggak ada nih bahasa mendiamkan gitu. Terus gimana tuh kira-kira teman-teman? Soalnya kalau kita diamin lama-lama orang yang nggak tahu nih, kesiannya orang yang nggak paham itu loh. Orang yang nggak paham mana yang benar dan mana yang nggak benar, ya dia bisa yakin aja, percaya aja. Bahkan orang yang merasanya orang yang merasa hal tersebut paling benar akan banyak mengikutnya gitu. Nah, kita sebagai guru agama bagaimana mengantisipasi hal tersebut? Ya, Siti Rahayu, siapa mana Siti Rahayu? Siti Rahayu mana? Ada Ustadz, namun belum diaktifkan videonya. Nah, yang perempuan coba. Yang perempuan bantu menjawab atau menambahkan. Putri mau Putri nambahkan? Kayaknya mau nambah ini. Mulutnya udah mau buka tuh. Udah memberikan kode. Iya. Cuma menambahin tadi Menambahkan pertanyaan. Enggak. Tadi saya rada sependapat dengan Koko gitu. Jadi bukannya kita enggak yang tadi amar ma'ruf nahi mungkar gitu kan, dengan sikap, dengan lisan, dengan tangan dan dengan hati. Kalau menurut saya pada intinya itu semuanya kita harus mendahulukan akhlak di atas fikih. Kalau menurut saya sih gitu. Kalau ada yang menambahkan. Anda ngomong akhlak atas fikih dari mana, Mbak? Jadi gini, walaupun ada yang berbeda-beda seperti itu, kita tetap mendahulukan akhlak di atas fikih gitu. Mungkin fikih kita ada yang berbeda, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang doa iftitahnya begini, ada yang doa iftitahnya begini, ya udah. Gitu, seperti yang tadi Koko bilang. Jadi inti pada semuanya ya kita dahulukan akhlak di atas fikih. Bagaimana kita berbicara, bertukar pendapat tanpa menyinggung pihak lain yang berbeda dengan kita gitu, berbeda pendapat dengan kita gitu. Seperti ada yang yasinan, ada yang baca surat Al-Kahfi dan lain sebagainya gitu. Maaf kalau salah, mohon dibantu. Mungkin kalau itu Mbak masuknya ke antara saya dengan orang yang begitu, Mbak. Cuman ini saya untuk menyikapi, membawa ya orang-orang, kita kan sebagai guru ya, guru agama Islam ya nantinya insya Allah, amin. Kita gimana nanti kita buat mengarahkan itu, oh ini tuh hal yang kurang baik, yang baik itu seperti ini. Nah, ketika kita menyikapi hal tersebut gimana gitu? Ketika ada aliran yang merasa dirinya paling benar, yang lain itu salah, dan sebagainya. Itu, Mbak. Perlu saya garis bawah bahwa kita mensikapi dengan diam itu bukan berarti kita berhenti dakwah ya. Lalu orang-orang yang seperti itu lalu nggak menjadi target dakwah kita gitu. Artinya
ketika hanya sebatas kita mensikapi, saya pikir yang terbaik adalah kita mendiamkan dulu gitu. Diam dalam bukan berarti kita itu nggak melakukan aksi ya, tapi tetap dakwah itu ketika kita bertemu dengan orang-orang itu, kalau memang harus berdebat, harus berdiplomasi, harus apapun ini ya kita akan lakukan dalam rangka dakwah gitu. Tapi kalau untuk sekedar mensikapi aliran-aliran seperti itu, kita lebih baik kita diamkan dulu gitu. Kira-kira maksudnya begitu gitu, bukan berarti kita Diamnya didoakan kali Bang Adi, biar diberikan tunjuk, taufik dan hidayah. ya salah satunya begitu ya. Kalau kita diamin Pak, itu kesian murid-murid kita Pak. Dia yang nggak tahu apa-apa akan lama-lama ke bawah arus Pak. Nah, maksudnya kan tadi saya garis bawah, bukan berarti kita berhenti dakwah ya. Mendiamkan bukan berarti kita berhenti dakwah gitu. Misalnya kita punya jamaah, punya murid, ya tetap kita harus ketika mereka terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang menurut kita nggak baik gitu. Tentu kita harus dalam hal apa? Kita kan ada sistem tazkiyatun nafs kan gitu. Harus ada proses pembersihan jiwa. Ketika mereka kotor, kita tazkiyah lagi. Ketika mereka tercemar, kita tazkiyah lagi. Tentu itu proses dakwah, salah satunya kan tazkiyah itu. Saya kira begitu. Tapi apakah kita perlu tuh untuk mewaspadai hal tersebut kepada orang-orang yang itu gimana kita menyikapi untuk mewaspadai hal tersebut gitu? Kan perlu. Kalau cuma didiamin doang kasihan gitu. Oke, kita belajar, kita paham. Kan kalau orang yang lain gimana yang nggak belajar agama, dia nggak tahu arahan yang benar itu gimana gitu. Kita menyikapi gimana gitu loh. Dalam hal apa ini Mas Adi maksudnya nih? Dari sisi Tadi ketika ada satu aliran yang menganggap wah itu yang paling benar tuh saya, yang lain tuh salah, melakukan yang salah, yang benar tuh yang kayak gini. Nah, sedangkan kan tadi yang Kokoh bilang kan umat Islam dibagi 73 golongan. Nah, untuk menyikapi hal tersebut tuh bagaimana, saudara? Kan misalnya mereka merasa dirinya paling benar, ya kita diamkan aja gitu. Kalau boleh menambahkan lagi. Iya. Silakan Putri Novianti. Saya sependapat sama Koko. Jadi ketika yang tadi Bung Adi, saudara Adi bilang amar ma'ruf nahi mungkar itu kan ada iniannya. Jadi ada yang amar ma'ruf nahi mungkar menjadi wajib. Kapan waktunya gitu? Ada yang amar ma'ruf nahi mungkar menjadi fardu ain atau menjadi haram apabila lebih banyak mudorot yang ditimbulkan gitu. Jadi ada masa-masanya gitu apa yang harus kita lakukan gitu. Kita harus melihat dulu kalau misalnya malah jadi memecah belah atau menimbulkan kemungkaran yang lebih besar gitu, terus berkonsekuensi pada timbulnya bahaya terhadap jiwa atau kehormatan orang yang kita ingin beritahu gitu. Jadi mungkin banyak cara sih sebenarnya. Sependapat dengan Koko, mungkin diam juga bukan berarti kita berhenti berdakwah atau tidak sependapat gitu atau tidak membela gitu. Bisa menjadi wajib, bisa menjadi fardu ain, bisa juga menjadi haram gitu. Maaf kalau salah, bisa dibantu. Oke, gimana Bang Adi? Ada yang lain coba yang lain. Ya, saya masih kurang puas, saya masih kurang belum mengenai itu saya gitu. Ayo mau saya ngobrol. ada kesel juga sama Pak Adi ya sebenarnya. Oke, gantian. Ayo silakan. Yuk, sampaikan. Sebetulnya saya setuju sama pendapat Kokoh juga sama Wati gitu. Tadi kan Bang Adi bilang kasihan sama orang lain. Mungkin kalau untuk orang lain itu jangkauannya terlalu luas ya. Mungkin yang bisa dipeduliin itu mungkin sekitar dulu, keluarga, atau mungkin yang tadi Bang Adi bilang kan kasihan murid-murid kita. Nah, kalau misalkan di situ Bang Adi punya kuasa atau hak atas murid-murid, ya silahkan bisa dibilangin gitu kan. Tapi kalau untuk orang lain yang di luar dari keluarga atau mungkin orang nggak kenal gitu, kalau kasihan itu jangkauannya terlalu jauh, kita nggak bisa ngasih tahu atau mengendalikan mereka, kecuali untuk orang-orang yang bisa dikendalikan di bawah kekuatan Bang Adi, ya itu silakan Bang Adi bilangkan kalau bahwa ajaran yang tadi Bang Adi sebut itu salah begini gitu. Mungkin satu lagi kayak mungkin bukan mereka yang menganggap mereka sok benar, tapi mungkin dari kitanya yang menganggap mereka sok benar gitu. Jadi
kita menilai mereka bukan atas dasar ada dalil atau apa, tapi atas dasar nafsu kita gitu. Mungkin itu aja. Oke, baik. Terima kasih Ayu dan Ningrum. Dari teman-teman yang lain, silakan Zahro. Boleh diutarakan Zahro. Ya. Antum lagi ngomong, Bang Adi. Oh, nggak kirain lagi di mute. Tadi lagi dikirain lagi. Mana? Ada masih mungkin sharing ya. Kalau saya pribadi tentu kita lakukan sesuai dengan kemampuan. Nah, diam di sini tentu kita main dengan hati, mendoakan gitu. Kan sesuai kemampuan. Nah, kemudian kedua, selain itu fas'al ahli zikri. Ya. Kalau menurut saya akan lebih baik jika memang diserahkan kepada orang yang mereka yang lihai di bidang tersebut sehingga mereka bisa dapat memahamkan dengan baik. Nah, kemudian kalau PR saya tadi yang sesuai dengan Ayu dan Ningrum, ya, selama ada keterikatan dengan kita, terutama ku anfusakum wa ahlikum, ya kan? Jadi diri kita, keluarga kita itu dulu kita handle dengan baik. Nah, sedangkan kalau yang memang di luar kekuasaan itu ya tetap kita upayakan, kita mendoakan dengan sesuai dengan kemampuan. Kalau memang kita mampu atau mungkin ada keterikatan, ya mungkin suka negor dan lain sebagainya, murid. Nah, itu bisa kita sampaikan tadi sebagaimana saudara Naga Kunadi utarakan. Itu. Terima kasih semuanya. Saya udah dulu ya. Lanjut lagi nanti Bang Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi munculnya aliran-aliran dalam Islam sesungguhnya berasal dari politik, bukan dari segi keagamaan atau kepercayaan terhadap dalil. Tapi sesungguhnya adalah masalah politik. Kapan itu munculnya? Ketika Utsman bin Affan waktu itu terbunuh, tetapi tidak tahu siapa yang bunuhnya. Lalu kemudian orang-orang semacam Jubair, Tolha, Muawiyah, Amr bin As, kemudian Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Asy'ari menentukan siapa pengganti Utsman bin Affan. Lalu kemudian mereka berkumpul untuk menentukan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah berikutnya. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib ketika itu dia mempunyai visi misi, salah satunya adalah akan mengungkap dalam tragedi HAM berat atas kemunculan atas pembunuhan Utsman bin Affan. Itu kan HAM berat itu, ya kan? Cuman dulu nggak ada HAM namanya. Sekarang aja ada HAM. HAM itu kan HAM, kayak orang makan sambal. Orang makan sambal itu kan HAM, kepedesan. Makanya sementara gitu. Ya. Nah, buktinya banyak. Akhirnya tidak terungkap juga kan? Iya, tidak terungkap juga akhirnya dalam pembunuhan. Ya sama kayak sekarang. Orang mau mengungkap katanya dalam pembunuhan tragedi besar. Mana buktinya sampai sekarang? Jadi sampai dari dulu juga sudah ada tragedi sampai seperti itu. Akhirnya karena pihak Ali ini belum juga mengungkap dalam tragedi pembunuhan Utsman, dari pihak Ali, dari pihak Jubair, Tolha, Muawiyah, akhirnya menanyakan pada Ali, kapan ini Anda mau mengungkap dalam pembunuhan tragedi pembunuhan Utsman ini? Jangan-jangan justru dari kelompok Anda sendiri pembunuhnya, kan begitu kan? Kan begitu. Ini kok nggak diungkap-ungkap nih? Jangan-jangan dari dalangnya itu dari Anda sendiri itu. Akhirnya terjadilah perpecahan. Nah, kenapa? Karena dari pihak Jubair dan Tolha lalu kemudian memberontak kepada Ali akibat tidak mau berbakti, belum juga tragedi HAM itu terungkap. Ini kan masalah politik gitu sebenarnya kan. Kenapa masalah politik? Sesungguhnya Jubair, Tolha, Muawiyah ya dan
Amr bin As itu, mereka juga sebenarnya ingin jadi khalifah gitu. Ingin jadi khalifah, ternyata suaranya nggak kuat dari Ali. Karena Ali menantu Rasul kan, menantu Rasul. Akhirnya Tolha dan Jubair mereka memberontak, dan Tolha Jubair itu lalu kemudian dia berkoalisi dengan istri Nabi Aisyah. Nah, terjadilah perang yang disebut Waqiatul Jamal. Perang Waqiatul Jamal ini dipimpin dari pihak Ali, dari pihak Jubair, Tolha, dan koalisi dengan Aisyah, memerangi Ali bin Abi Thalib. Tapi ternyata pihak Tolha dan Jubair kalah. Bahkan Tolha dan Jubair sendiri terbunuh. Nah, karena terbunuh, Ali punya satu musuh lagi, dalam tanda petik ya, saya katakan dalam tanda petik, yaitu kelompok siapa? Kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena ternyata Muawiyah bin Abi Sufyan itu dan kelompok-kelompoknya ada ikatan dengan Utsman bin Affan. Nah, dalih untuk mengungkap tragedi HAM besar pembunuhan terhadap Utsman ini oleh pihak Muawiyah ditunggu-tunggu dan dijadikan sebagai alat untuk menjatuhkan Ali, gitu loh. Akhirnya diungkap terus. Kapan ini mau galang ini tragedi HAM terungkap? Ya kan? Kalau di Indonesia kan kalau diungkap kayak gitu selesai lagi. Kalau mau ada hal-hal yang ini, wah ini dicari nih dalangnya siapa nih? Oh ini diungkap lagi, berhenti lagi, gitu kan? Kalau dulu begitu nggak terungkap, berontak itu. Akhirnya apa? Pihak Muawiyah berhadapan dengan pihak Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika berhadapan dengan bin Abi Thalib, ternyata pihak Muawiyah itu mau kalah karena pihak Ali kuat. Ya, Ali itu namanya punya pedang, namanya pedang Dzulfaqar ya, nama pedangnya itu, dan kuat orangnya, kelompok Ali itu, dan konsis serta dia loyalitasnya tinggi kepada Ali. Akhirnya apa? Begitu mau kalah pihak Muawiyah, jadi kalau zaman dulu kalau perang itu kalah, dia langsung mengacungkan Quran sebagai tanda akan ada perdamaian. Akhirnya dari pihak Muawiyah, kemudian dia mengacungkan Quran, tandanya damai. Maka akhirnya diadakanlah sebuah perdamaian di salah satu tempat yang ketika itu dari pihak Ali bin Abi Thalib diwakili atau juru bicaranya Abu Musa al-Asy'ari, sementara dari pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin As. Maka terjadilah sebuah perdamaian ya kedua belah pihak itu yang disebut dengan arbitrase atau tahkim. Tujuannya apa? Supaya umat Islam ini jangan ribut terus. Oh ini ribut terus, berantem terus, bertengkar terus, bahkan perang terus, sampai terjadi pembunuhan, sampai terjadi peperangan yang sangat dahsyat. Kapan akan dikirikan umat Islam? Akhirnya terjadilah perundingan. Cuman dalam perundingan itu pihak Ali itu diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari. Dalam sejarah Abu Musa al-Asy'ari itu orangnya tasawuf, sufi. Bukan sufi kayak kita, suka film India, bukan. Kalau kita kan sufinya suka film India. Ya. Kalau itu benar-benar sufi. Ternyata dari pihak Ali itu yang pertama untuk menyampaikan gagasannya tentang tahkim itu. Ini pihak Muawiyah ini pinter nih, dari sisi politik pinter dia. Ini kan harusnya kan pihak Muawiyah dulu kan, karena yang mengajukan perdamaian itu pihak Muawiyah. Tapi ini pihak Muawiyah ini sudah menyusun strategi nih. Akhirnya pihak Ali dulu berbicara. Daripada kata Abu Musa al-Asy'ari, taruhlah umat Islam ribut terus tentang kepemimpinan, mulai sekarang pihak kami dari pihak Ali menurunkan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Begitu selesai pidatonya yang diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, ternyata pihak Muawiyah yang diwakili oleh Amr bin As. Amr bin As ini orang politikus ulung. Kalau dulu zaman Indonesia itu Akbar Tanjung. Nggak tahu kalau sekarang ini politikus ulungnya siapa. Zaman sekarang ya, zaman kita sekarang
politikus ulungnya nggak ketahuan siapa itu, nggak sekaliber Akbar Tanjung. Ternyata pihak Muawiyah ini beda bicaranya. Mestinya kan kalau pihak Ali sudah menurunkan Ali, maka pihak kami pun menurunkan Muawiyah, kan begitu kan? Dan kita pilih siapa yang menang, siapa yang banyak suaranya, mestinya kan begitu. Tetapi karena liciknya pihak Muawiyah yang diwakili oleh juru bicaranya Amr bin As, begitu dia pidato, dia bilang, Assalamualaikum bla 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 bla. Setelah pihak Ali menurunkan Ali sebagai khalifah, berarti kekosongan dalam khalifah. Maka kami dari pihak Muawiyah mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan untuk jadi khalifah. Nah, itu dari mulai situlah muncul ya dua aliran, dua golongan. Apa dua golongannya? Pertama, orang-orang yang setia kepada Ali. Kan pihak Ali kan banyak nih. Kan ada orang yang setia pada Ali. Awalnya kan semua setia pada Ali. Tapi karena pihak Ali menerima tahkim, menerima arbitrase, maka pecah golongan Ali itu. Jadi dua. Ada yang disebut dengan Syiah, ya, artinya orang yang tetap setia kepada Ali. Ada yang disebut dengan Khawarij, artinya orang yang keluar dari Ali. Kenapa keluar dari Ali? Karena kecewa terhadap Ali yang menerima tahkim atau arbitrase ya yang memenangkan pihak Muawiyah. Maka dari itu ya pihak Ali pecah. Pertama orang-orang Khawarij. Berarti Ali punya musuh dua tuh. Satu kelompok Khawarij, yang kedua kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, orang-orang Khawarij dia tidak mau. Saya tidak ridho. Keputusan itu adalah keputusan manusia, bukan keputusan Allah. Yang mutusin ngangkat Muawiyah siapa? Kelompoknya Muawiyah kan? Atas pidatonya Amr bin As kan gitu. Sehingga pihak Ali Khawarij itu tidak mau. Saya tidak mau kalau seperti itu penetapannya. Kenapa? Karena itu ditetapkan oleh satu pihak yaitu Muawiyah, mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Sementara yang berhak menentukan hukum itu harus sesuai dengan Al-Qur'an. Sehingga dari situlah orang-orang Khawarij mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa orang yang menetapkan hukum bukan berdasarkan Al-Qur'an, dia apa berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, berarti itu adalah orang kafir. Maka menurut Khawarij, orang-orang Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin As, termasuk Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Asy'ari, yang menetapkan hukum berdasarkan arbitrase, yaitu orang yang bukan berdasarkan Allah, maka itu adalah kafir. Dan orang kafir itu harus diperangi, harus dibunuh. Nah, sehingga apa? Terjadilah pemberontakan antara pihak Khawarij dan pihak Ali. Lalu pihak Khawarij diberantas oleh Ali, lalu kemudian sebagian ada yang meninggal, sebagian ada yang pindah ke Najd. Makalah itulah bibit-bibitnya orang-orang Wahabi itu di Najd. Najd itu masih daerah Arab. Tahu Najd kan ya? Sebelah sana Condet lah. Ya, seperti itu. Sebelah sananya Condet itu. Najd. Ya. Nah, ternyata ini pihak Muawiyah ini udah konsisten, udah konsis, udah jaya karena udah jadi presiden kan begitu. Nah, pihak Ali ini adalah berkaitan dengan orang-orang Khawarij dan orang-orang Muawiyah. Ternyata orang-orang yang dari Najd itu, ya orang-orang Khawarij itu, dia pada akhirnya akan mengadakan pemberontakan, pembunuhan. Salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib yang akan target pembunuhannya. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari target pembunuhannya. Muawiyah bin Abi Sufyan target pembunuhannya. Dan Amr bin As sebagai target pembunuhannya. 4 orang inilah
yang dia menetapkan hukum bukan berdasarkan Allah, maka itu kafir dan orang kafir harus dibunuh. Ternyata orang-orang Khawarij dia datang ya tempat Ali dulu yang jadi targetnya. Ternyata Ali bin Abi Thalib itu kena target, yaitu terbunuh oleh salah seorang namanya Abdurrahman ibnu Mulzam. Saudara tahu Abdurrahman ibnu Mulzam itu orang yang hafid, pernah diutus oleh Nabi untuk mengajari Al-Quran di Mesir. Itu Abdurrahman bin Mulzam. Tetapi pada akhirnya dia membunuh Ali bin Abi Thalib sampai menusuknya. Ya, padahal beliau adalah orang yang hafal Quran, orang yang sholat malamnya rajin, orang yang baca Al-Qurannya bagus, orang yang puasanya rajin. Ternyata itu membunuh Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah Ali terbunuh oleh Abdurrahman bin Mulzam, orang-orang Muawiyah sudah senang. Nah, sehingga apa yang terjadi? Dari mulai orang yang menetapkan hukum tidak berdasarkan Al-Quran, maka disebut kafir. Dan orang kafir itu harus dibunuh. Maka muncul orang-orang Khawarij itu pemikiran, setiap orang yang berdosa besar, karena dia menentukan hukum tidak berdasarkan Allah, berarti kan kafir. Berarti dia berdosa besar. Orang yang berdosa besar harus dibunuh. Nah, inilah orang-orang Khawarij. Kalau cerita Khawarij panjang dah, dan cerita Wahabi panjang. Nanti ada mata kuliah, ada ini sendiri tentang Wahabi nanti. Ya, materinya ada sendiri. Saya cepatnya aja. Akhirnya apa? Dari Khawarij itu, maka muncullah pemikiran-pemikiran, ya, yaitu orang-orang Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah itu afiliasi, ya, pecahan dari orang-orang Khawarij. Maka orang-orang Mu'tazilah itu menganggap bahwa akal itu memiliki peranan yang sangat besar, yang sangat dominan. Ya, sehingga akal lah yang menentukan semuanya. Maka dari itu muncul ya aliran Qadariyah. Qadariyah itu muncul duluan daripada Mu'tazilah. Jadi Qadariyah itu mengatakan bahwa semua perbuatan manusia itu adalah manusia itu sendiri. Orang mau sukses, mau gagal, terserah manusianya. Orang mau jadi sarjana, mau kagak, tergantung manusianya. Intinya semua manusia, semua kegagalan, keberhasilan, kesuksesan manusia itu adalah tergantung manusianya sendiri. Nah, sementara ada orang yang tidak setuju dengan itu. Tidak bisa. Kita ini siapa? Manusia. Punya kelemahan. Betul tidak? Otaknya kayak apapun pasti punya kelemahan. Maka muncullah. Kalau begitu nggak bisa manusia menentukan semuanya. Kenapa? Karena sesungguhnya orang itu bisa sukses, orang itu bisa gagal, itu adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang Jabariyah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan kalian semua dan apa-apa yang kamu perbuat. Jadi apa yang diperbuat oleh kalian itu sesungguhnya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda sukses karena peran Allah. Anda gagal karena peran Allah, bukan karena peran Anda sebagai manusia. Tapi bagi orang-orang Qadariyah tidak. Manusia itu tidak ada, manusia itu semuanya ditentukan oleh manusianya. Kita ingat, manusia itu punya batas. Punya akal, akal itu ada batasnya. Tidak semuanya hal-hal yang oleh manusia bisa, ya, tidak semuanya. Tapi ada kehendak Allah Subhanahu wa taala di situ. Maka pertanyaan Salman tadi, kalau orang itu mengetahui bahwa itu semua kehendak manusia, bagaimana orang-orang Jabariyah? Ada kehendak manusia yang bisa didapatkan dan dilakukan oleh manusia. Tetapi sesungguhnya tidak semuanya akal itu menjangkau semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah namanya Murji'ah. Apa Murji'ah itu? Golongan Murji'ah mengatakan manusia itu cuman hanya sebatas bisa berusaha. Tetapi semua itu nanti yang menentukan Allah Subhanahu wa taala, ditangguhkan keberhasilannya itu. Ya, Allah memiliki peranan, manusia memiliki usaha, tetapi semua itu ditangguhkan yang ininya hasilnya. Jadi nanti ya Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sehingga orang-orang Mu'tazilah itu mengatakan orang yang berdosa besar itu adalah sudah kafir. Kalau sudah kafir berarti tempatnya orang-orang Qadariyah ya, orang-orang Qadariyah atau Khawarij dari kelompok itu, orang-orang Khawarij mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa besar maka itu adalah sudah kafir. Dan orang kafir itu adalah harus dibunuh dan tempatnya di neraka. Sementara orang-orang Mu'tazilah tidak, manusia karena punya posisi menentukan semuanya. Maka dikenallah al-manjil bainal manjilatain. Jadi kalau orang Murji'ah itu nanti Allah yang menentukan. Kalau orang Khawarij sudah tahu yang dosa besar pasti di neraka. Tapi orang Mu'tazilah tempatnya di antara dua tempat. Al-manjil bainal manjilatain. Apa? Al-manjil bainal manjilatain itu artinya apa? Ada di tempat di dua posisi. Jadi bisa di neraka, bisa di surga. Bingung kan kalau begitu kan? Bingung mau tempat di mana coba. Nah, sehingga pada akhirnya muncullah orang Murji'ah itu seperti itu. Kembali lagi, pada dasarnya semua apa yang ada di dunia ini ada hal-hal yang memang prerogatif Allah. Contoh kematian. Manusia tidak ada akalnya pinter kayak apa. Ya kalau sudah memang kematian sudah waktunya nggak bisa dirubah. Iya kan? Ada nggak orang bisa merubah? Tidak ada. Kan bisa dilihat dengan obat apa itu hanya ikhtiar. Buktinya dokter jantung bisa ngecek jantung manusia, tapi jantung sendiri nggak bisa. Tetap aja mati. Ya kan? Jadi ada hal-hal yang memang tidak bisa dikatakan seperti itu. Nah, karena itu munculnya aliran-aliran dalam Islam itu berasal dari seperti itu. Ingat ya, kalau munculnya aliran-aliran berarti di situ ada namanya Qadariyah, Jabariyah, ada Mu'tazilah, ada Murji'ah, ada lagi nanti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu namanya aliran-aliran yang munculnya itu dari masalah politik yang berkaitan dengan perbuatan manusia, dosa besar, ya, atau fungsi akal. Tetapi ketika sudah ada perbedaan-perbedaan, maka yang bersifat furu'iyah bukan wilayah aliran-aliran, ya, tapi itu berubah menjadi sebuah madhab. Maka ada madhab Imam Syafi'i, ada madhab Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Hal-hal yang bersifat furu'iyah seperti kunut dan lain sebagainya itu bagian dari furu'iyah, bukan termasuk aliran-aliran dalam tauhid. Kalau aliran-aliran dalam tauhid yang berkaitan dengan perbuatan manusia, manusia berbuat dosa besar, maka hukumnya kafir. Atau dia tidak kafir, masih dalam beriman. Atau ada orang mengatakan masih beriman, adapun nanti di surganya Allah yang menentukan. Itulah namanya Murji'ah. Ya, nah itulah sebut aliran-aliran dalam tauhid. Tetapi yang berkaitan dengan masalah furu'iyah itu adalah wilayah fikih. Nanti penjelasan berikutnya tentang masalah ada kan iman, Islam, ihsan ya. Itu di situ nggak dimunculkan. Mestinya dalam aliran-aliran dalam Islam tuh muncul 3 pilar ya, ada iman, ada Islam, iman, ihsan. Kalau Islam itu munculnya adalah fikih, lalu kemudian dari ilmunya fikih maka muncul madhab. Madhab itu sebuah pemikiran manusia atas pengistinbatan hukum Islam yang digali dari Al-Quran dan hadis. Karena perbedaan pengambilannya itu, maka bermuncullah perbedaan-perbedaan. Ingat, itu bisa nggak mempengaruhi terhadap keimanan? Tidak, karena itu adalah pemikiran ngambil dari Al-Quran dan hadis melalui jalur satu. Maka ada orang yang mengatakan, tahlil atau misalnya kunut, ada yang pakai ini, yang lain enggak. Karena beda-beda pengambilannya gitu. Ada yang mengambilnya dari sahabat ini, yang satu dari sahabat ini, sehingga berbeda-beda. Itu boleh saja. Gitu. Jadi perbedaan itu kalau masalah furu'iyah tidak jadi masalah, ya. Enggak perlu di ini. Bagaimana kita mensikapinya? Apa orang mengatakan yang paling benar? Kita perlu tasamuh, perlu toleransi. Satu, jelaskan kepada anak didik kita
atas perbedaan-perbedaan dari furu'iyah itu dari sisi periwayatannya. Mungkin ulama ini mengambil riwayatnya dari sahabat ini, yang ini dari sahabat ini, sehingga menghasilkan hukum yang berbeda. Itu. Dan perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Karena itu wajar, ya. Kalau zaman dulu kan ikhtilaful ummati rahmatun. Perbedaan umatku itu kata Nabi sebagai rahmat. Perbedaan pendapat itu rahmat, karena dengan berbeda pendapat muncul berbagai macam ilmu. Tapi yang sekarang kan beda kan, bukan munculnya perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapatan. Itu yang jadi ribut tuh. Yang jadi ribut kan karena perbedaan bukan perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapatan. Nah, caranya kita untuk mentelorir seperti itu, menganggap bahwa dirinya aliran yang benar, ya kita ada sebuah tasamuh, toleran. Yang kedua, berikan pemahaman kepada orang tersebut, baik kepada murid kita, ya cara berpikirnya. Mereka berbeda pendapat karena jalurnya ini, yang ini jalurnya ini. Karena kan orang-orang yang mengatakan paling benar itu, mohon maaf, belajarnya juga nggak seperti belajarnya kalian yang sungguh-sungguh, cuman hanya doktrin gitu. Didoktrin, kemudian jadi doktrinnya paling benar dia sendiri. Padahal ilmunya nggak seberapa. Karena cuman baru dapat ilmu kayak begitu didoktrin, tidak didasari dengan bagaimana metodologi atau pengistinbatan pengambilan hukum itu, sehingga merasa paling benar dirinya. Padahal orang itu ngambil dari ulama ini, dari ulama ini. Yang ini ngambil dari ulama ini. Sesungguhnya sama pada akhirnya. Contoh, Anda misalnya mau ke Jakarta. Ada orang ke Jakarta, lewatnya jalur Pantura. Ya, jalur Pantura terus dari mulai jalurlah Jogja terus akhirnya ke Cirebon, dari Cirebon Indramayu lewat Pantura. Ada orang mau ke Jakarta tapi lewatnya Bandung dulu. Ke Bandung muter, ujung-ujungnya sama ke Jakarta. Nah, kalau orang itu dia bijak, dia wise ya dalam penetapan hukum, dalam memahami keagamaan, mestinya harus kita telusuri. Oh, ini berbeda karena berbeda ngambilnya dari ini. Yang ini beda karena ngambilnya dari ini. Sehingga perbedaan itu pada ujungnya sama gitu untuk beribadah pada Allah. Cuman karena dapatnya sedikit, jadi seolah-olah orang itu salah gitu. Yang benar dirinya sendiri. Itu masalahnya. Maka perlu belajar, perlu berikan pemahaman kepada anak didik kita, ya cara memahaminya. Oh, jalurnya ini, jalur ini. Insya Allah kalau paham semua cara jalurnya, mereka nggak akan ribut gitu, ya kan? Karena ini doktrinnya kuat dari gurunya, sehingga merasa paling benar. Padahal cuma dapat ilmunya itu aja. Ya, seperti itu. Saya kira karena waktunya sudah maghrib ya. Saya kira udah terjawab semuanya ya. Pertanyaan dari Adi, Salman dan juga dari Putri. Waktunya sudah maghrib, kita cukup sekian. Silakan pemakalah atau ada yang bertanya, silakan. Kalau tidak ada, saya kira cukup. Silakan ditutup pemakalah. Saya live dulu ya, udah maghrib. Silakan ditutup pemakalah atau Silakan Sabila Syara nih, boleh dicukupkan. Baik, terima kasih dan teman-teman sekalian. Lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya. Hai, Umer.